pada saat sesi diskusi. Baik, saya akan berlanjut ke narasumber kedua, yaitu Profesor Ahmad Erani Yustika, yang merupakan guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Silakan, Prof. Baik, Mas Alfian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Prof. Didin yang saya hormati, guru kita semuanya yang sudah menginisiasi seri diskusi yang saya kira amat dibutuhkan bagi bangsa ini. Kemudian Prof. Arya Hadi Darmawan, wah itu saya 20-an tahun yang lalu kalau tidak dibantu beliau belum tentu bisa lolos dari Göttingen itu. Beliau yang mengajari saya banyak hal mengenai isu-isu ekonomi pertanian, ekonomi kelembagaan itu dari beliau. Seharusnya guru besar beliau itu sudah 20 tahun yang lalu itu. Jadi ini hanya de jure-nya aja, de facto-nya udah lama banget lah. Selamat Prof. Arya. Kemudian Fahru Novrian, generasi muda yang saya kira kita bisa berharap nanti di masa yang akan datang itu banyak pikiran-pikiran yang bisa menjangkau ke pusat pengambilan keputusan. Sahabat-sahabat semua, para situs akademika dari IPB, hadirin sekalian, saya akan langsung saja menyampaikan paparan saya karena waktunya berapa lama Mas waktunya? 20 menit, Prof. Oke, ya ini temanya berat. Menyampaikan 20 menit juga tantangan tersendiri ini. Mudah-mudahan nanti bisa. Saya di dalam TOR itu diminta untuk membayangkan kira-kira bagaimana menyambungkan antara ekonomi Nusantara atau Nusantara Nomics ini dengan analisis kelembagaan. Karena ini barang yang baru ya, saya juga masih dalam taraf untuk meraba dan mengimajinasikan seperti apa, tapi mudah-mudahan ini nanti menjadi bagian dari cara kita untuk merajut di hari-hari yang akan datang. Sudah bisa dilihat bahannya ya? Ya, sudah. Oke, saya perbesar. Ada 7 topik yang ingin saya sampaikan serba cepat nanti. 1, struktur masyarakat, 2, dimensi etnisitas, kemudian ini istilah yang sangat sering kita dengar, Gemeinschaft dan Gesellschaft, keragaman dan keterbelakangan, kelembagaan informal, karakteristik analisis kelembagaan, dan titik temu. Jadi, kurang lebih, kalau kita bicara mengenai ilmu ekonomi yang dominan hari ini, yang dipakai di seluruh dunia, dan dipraktekkan nyaris sempurna di Indonesia, itu menganggap bahwa struktur masyarakat itu sesuatu yang given. Tidak perlu itu dijadikan sebagai variabel inti di dalam formulasi pembangunan, kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi. Nah, padahal kalau kita cek di lapangan, di masyarakat, itu di masing-masing wilayah memiliki struktur yang berbeda-beda. Secara ekonomi misalnya kategori struktur itu bisa dilihat dari kelompok pendapatan. Dalam bidang politik, struktur masyarakat itu bisa dilihat dari pandangan ideologi. Dan dari aspek yang lebih luas, misalnya sosiologi, antropologi, kita bisa melihat struktur masyarakat dari identitas kelompok yang melekat pada masing-masing komunitas, masyarakat, maupun wilayah tadi itu. Nah, celakanya itu semua di dalam ekonomi arus utama dibenamkan. Tidak pernah itu menyembul ke permukaan dan dianggap sesuatu yang penting dalam noktah pengambilan keputusan. Sementara kalau kita mendesain keputusan-keputusan ekonomi, individu itu diandaikan sebagai kelompok yang cara pandangnya itu basisnya itu kepada kepentingan material. Selalu keinginannya untuk mencari keuntungan, self-seeking behavior. Padahal dalam kenyataan sehari-hari,
kelompok atau individu melakukan aktivitas, interaksi, dan seterusnya, itu tidak selalu dituntun oleh aspek-aspek yang sifatnya material tadi itu. Bisa jadi di luar pertimbangan itu, misalnya oleh variabel moral, imperatif moral, itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Makanya ada kegiatan solidaritas, kedermawanan yang sangat kuat pada masa pandemi ini misalnya, itu gerakan-gerakan aktivitas oleh individu maupun kelompok yang tidak dituntun oleh insentif material tadi itu, tapi juga atas kesadaran moral. Nah, Story, salah satu intelektual penting, itu menyatakan bahwa, dan saya setuju, kegagalan pembangunan ekonomi yang paling pokok itu adalah keteledoran para ekonom untuk tidak melihat relasi antara ekonomi dengan faktor-faktor non-ekonomi tadi itu. Jadi struktur masyarakat yang luar biasa kayanya tadi itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang punya makna, padahal daya pengaruhnya besar sekali. Nah, ini yang penting saya kira untuk menjadi sandaran kita untuk melihat bagaimana nanti ekonomi Nusantara itu bekerja. Nah, salah satu yang penting yang ingin saya sampaikan di sini, ini hanya salah satu, masih ada banyak hal yang lain, itu soal etnisitas. Karena ini sesuatu yang aktual di banyak negara, apalagi di Indonesia, di mana keragaman etnisitas itu sesuatu yang nyata, dan ini harus bagian dari eksplisit kita hadapi, kita hidup di dalam suatu lingkungan yang semacam ini, yang multi etnis ini. Nah, dalam konteks ini maka tidak bisa kita menganggap isu yang terkait dengan etnisitas itu sebagai hal yang taken for granted saja, sesuatu yang homogen, padahal berbeda-beda. Sehingga kalau kita tidak mampu untuk melihat keragaman etnisitas dengan implikasi yang luar biasa banyaknya, termasuk aspirasi terkait dengan bidang ekonomi, maka yang muncul itu nanti adalah kegagapan kita untuk mendesain kebijakan maupun memitigasi persoalan-persoalan yang muncul akibat pembangunan itu sendiri, sehingga konflik itu malah muncul. Nah, ini yang saya kira perlu dipahami. Pemahaman mengenai etnisitas, definisi dan seterusnya kita bisa bahas panjang lebar sebetulnya, tapi saya hanya ingin dalam waktu yang terbatas ini memberikan pemahaman bahwa etnisitas itu dalam satu kerangka itu bisa dipahami sebagai pengertian geografis yang di dalamnya itu bisa dibatasi oleh wilayah dan dengan sistem politik tertentu, ataupun batas-batas tadi itu bersandarkan kepada norma yang diyakini oleh komunitas tadi itu. Nah, dalam beberapa hal penampilan fisik seperti warna kulit, rambut, dan seterusnya itu bisa dianggap sebagai identitas etnis, juga konsep ras gitu ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada hal yang lebih substantif kaitannya dengan nanti pengenalan dan pemetaan kita terhadap isu kebijakan, maka etnisitas itu merujuk kepada praktik-praktik budaya dan cara pandang alami dari sebuah komunitas yang itu membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Di sini sudah pasti budaya menjadi sumber nilai dan sistem nilai yang mengatur peri kehidupan di masyarakat pada hampir semua bidang. Nah, sehingga kita udah mulai naik lagi nih dari semula kenyataan bahwa struktur masyarakat itu eksplisit ada. Yang kedua, etnisitas itu sesuatu yang aktual. Nah, baru yang di atasnya lagi itu budaya itu akan mempengaruhi munculnya sistem nilai. Nah, dari sinilah kemudian etnisitas itu akan memproduksi norma gitu ya, yang oleh Akerlof, ini peraih Nobel Ekonomi, bahwa produksi norma dan individu itu yang akan membuat, apabila dikaitkan dengan ekonomi, ujungnya nanti adalah identitas ekonomi. Makanya Amerika Serikat, kemudian Eropa, katakanlah misalnya di sini
di Jerman, di Prancis gitu ya, yang tadi Novri kuliah di sana dan seterusnya, di Jepang, di Korea Selatan dan seterusnya, itu memiliki identitas ekonomi masing-masing karena di dalamnya sebetulnya implisit maupun eksplisit ada budaya yang menjadi sumber nilai, dan pelaku-pelaku budaya tadi itu adalah manusia-manusia yang juga implisit maupun eksplisitnya itu basisnya ada berdasarkan kepada etnisitas tadi itu. Jadi identitas ekonomi itu tidak mungkin sama antar negara. Itu memang sudah pasti niscaya akan berbeda karena di dalamnya ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya tadi itu bingkai soal budaya, norma, dan etnisitas. Nah, di sini kalau kita melihat perkembangan masyarakat antara yang disebut sebagai Gemeinschaft dan Gesellschaft, maka kita akan menjumpai apa yang disampaikan oleh Ferdinand Tonis gitu ya. Jadi dalam masyarakat yang masih katakanlah dalam tanda kutip tradisional gitu ya, dalam makna yang bisa kita nanti uraikan, kelompok patembayan yang masih guyup dan seterusnya, itu dalam menjalani kehidupan dan interaksi sehari-hari itu memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat yang sudah berdasarkan kepada hukum dan regulasi formal yang biasanya ada di dalam komunitas atau masyarakat Gesellschaft tadi itu, yang lebih urban gitu ya, yang lebih industrial, dan hubungan antara satu orang dengan orang lain itu impersonal gitu ya. Nah, masing-masing perkembangan masyarakat ini pun dengan norma yang sama sekalipun dalam etnis yang kurang lebih juga seragam, ini pun akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda, di mana aturan main yang kita ciptakan, misalnya kelembagaan informal dengan kelembagaan formal akan memiliki output yang berbeda. Dalam masyarakat yang Gemeinschaft misalnya, barangkali aturan informal akan jauh lebih efektif untuk mengelola hubungan di antara mereka, dan sebaliknya pada masyarakat yang lebih urban, Gesellschaft tadi itu, aturan main formal lebih efektif untuk di lapangan. Nah, saya ingin menyampaikan soal ini karena masyarakat, struktur masyarakat itu tidak statis. Tadi memang saya menggambarkan kebutuhan bahwa struktur masyarakat tidak boleh dianggap sesuatu yang given. Tetapi pada saat ini atau 20 tahun yang lalu ketika kita mengkonstruksi suatu struktur masyarakat, tidak berarti bahwa struktur itu akan abadi, terus akan ada perkembangan. Nah, perkembangan-perkembangan inilah yang salah satunya direkam oleh Ferdinand terkait dengan perbedaan antara masyarakat patembayan dengan masyarakat yang lebih urban tadi itu. Ini pertanyaan dan juga fakta-fakta yang sebagian besar itu sebetulnya menimbulkan sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan gitu ya. Intinya begini, mengapa di suatu negara yang secara etnis lebih homogen, itu perekonomian lebih makmur dibandingkan bangsa-bangsa yang multi etnis. Nah, padahal Todaro, salah satu ahli ekonomi kelembagaan, itu menyampaikan sekitar 40% negara di dunia ini memiliki lebih dari 5 etnis. Maka kemudian kalau mendasarkan kepada temuan empiris dengan kenyataan yang aktual tadi akan ada ini. Apakah mungkin yang 40% negara yang lebih dari 5 etnis tadi itu masyarakatnya itu bisa makmur? Hampir semua negara kaya di dunia dengan perkecualian Amerika Serikat itu adalah negara-negara yang masyarakatnya itu homogen dalam pengertian sebaran etnisitasnya tadi itu. Di Asia juga sama, katakanlah misalnya di Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Tiongkok, itu juga dihuni oleh satu etnis yang mayoritas. Amerika Serikat pun kalau dianggap sebagai negara maju, dia juga multi etnis, tetapi sesungguhnya ekonomi mereka itu, kemakmuran mereka itu sebagian besar dikuasai oleh etnis mayoritas, yakni masyarakat kulit putih. Nah, terhadap pertanyaan-pertanyaan ini kita mesti mendalilkan sebuah temuan-temuan yang diinisiasi oleh riset-riset yang saya kira harus mendalam untuk mencari kaitan antara temuan empiris ini dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dan ini mesti dijawab
dengan memadai gitu ya, tidak bisa dengan melakukan riset-riset yang ala kadarnya, karena ini dimensinya amat sangat luas. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya itu ini sebetulnya rumit. Ada dua pendekatan untuk apa ya, bukan menjawab, tetapi menjadi perspektif atas pertanyaan tadi itu. Yang pertama, ini hubungan antara keragaman dan keterbelakangan. Jika dianggap itu sebuah kenyataan empiris, bahwa di negara-negara yang perbedaan etnisnya itu banyak, maka berarti ada kemungkinan itu melahirkan keragaman kapasitas antar kelompok masyarakat tadi itu. Tiap etnis memiliki budaya, etos yang bisa berbeda, dan dengan begitu menciptakan kapasitas yang berlainan pula. Itu yang menyebabkan mengapa kemudian etnis yang beragam tadi itu akan memproduksi output ekonomi yang berbeda-beda pula. Ada yang lebih produktif, tetapi ada yang kurang produktif. Sehingga hasil akhirnya akumulasi dari beberapa kelompok tadi membuat titik optimal atau maksimal dari perekonomian tidak bisa dicapai. Nah, yang kedua itu adalah begitu etnis itu banyak, maka kapasitas pemerintah untuk mengenali kemampuan masing-masing etnis itu juga terbatas. Implikasinya apa? Dianggap itu semua given tadi itu, sehingga produksi dibikin seragam. Implikasinya kemudian ketika kebijakan seragam, ada yang sesuai dengan etnis tertentu, tetapi itu sama sekali berpunggungan dengan kebutuhan pada etnis yang lain. Hasilnya ekonomi juga tidak bisa optimal gitu jadinya. Pandangan lain menyatakan bahwa begitu etnisitas beragam, maka derajat kepercayaan antar etnis itu berkurang. Implikasinya ketika mengambil keputusan dibutuhkan waktu yang lama. Cost of decision making policy ini yang kemudian membuat ekonomi tidak efisien. Nah, itu beberapa perspektif ya untuk melihat hubungan antara keragaman dengan kemajuan maupun keterbelakangan. Nah, di sini Amartya Sen menyampaikan bahwa keberhasilan suatu kebijakan atau pertukaran ekonomi itu sangat ditentukan oleh kepercayaan yang saling menguntungkan atau mutual trust. Dan saya kira dalam ilmu teori social capital, modal sosial, ini banyak dibahas. Pentingnya modal sosial yang dalamnya salah satunya trust, kepercayaan itu menjadi sumbu terpenting untuk bisa mengakumulasi ekonomi. Ini sekedar contoh saja, di mana taruhlah misalnya di masyarakat lokal untuk pengelolaan irigasi, ini banyak diketahui oleh para intelektual akademisi, apalagi Sivitas Akademika di IPB. Kalau irigasi dikelola oleh satu komunitas yang di antara mereka itu sudah saling percaya dengan memiliki norma tersendiri, itu akan lebih sukses dibandingkan apabila itu diserahkan kepada pemerintah. Nah, ini salah satunya, dan demikian pula kalau misalnya etnisitasnya itu terlalu beragam, kemudian diminta untuk mengolah bersama-sama, hasilnya juga tidak sebagus seperti kalau misalnya itu ditangani oleh satu komunitas tertentu yang mengandalkan kepada kepercayaan yang sama. Lantas kalau kita mengetahui konstruksi mengenai pergerakan struktur masyarakat dengan dinamika di baliknya tadi itu, bagaimana kita mengaitkan keseluruhan itu dengan pentingnya institution, kelembagaan, aturan main, rules of the game gitu ya. Saya akan masuk terlebih dulu dengan aspek yang terkait dengan kelembagaan informal. Ya. Jadi karena di dalam struktur masyarakat tadi itu ada etnisitas, ada perbedaan atau keragaman, maka memunculkan nilai-nilai budaya dan seterusnya itu akan menuntun kepada tindakan, pikiran, interaksi antar manusia. Nah, dalam hal yang semacam ini, maka kelembagaan informal yang di dalamnya itu lebih banyak mengadopsi dari code of conduct, budaya, keyakinan, gitu ya, itu akan lebih memungkinkan bisa diadopsi ketimbang kalau kita lompat terlebih dulu kepada kelembagaan formal. Jadi tugas membangun aturan main
dalam konteks ekonomi yang beragam, ekonomi Nusantara atau apa penyebutnya, maka ekonomi atau kelembagaan informal lebih mungkin untuk menjadi instrumen perantara yang bisa menjembatani antara struktur masyarakat dengan nilai-nilai baliknya itu dengan tindakan maupun pikiran dalam kegiatan ekonomi yang seharusnya terjadi. Nah, di sini ada 3 komponen kunci ya di dalam kelembagaan itu. Di luar aturan informal juga regulasi formal dan juga ada mekanisme penegakannya. Nah, celakanya di dalam perkembangan kebijakan ekonomi pada hampir semua negara seiring dengan modernisasi, maka peran dari kelembagaan informal itu makin kecil. Adopsi terhadap nilai-nilai yang berbeda-beda antar kelompok masyarakat tadi itu menjadi berkurang. Digantikan dengan kelembagaan formal. Masalahnya adalah di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, efektivitas kelembagaan formal itu masih menjadi pertanyaan besar. Van der Burg itu bilang bahwa di negara berkembang itu satu, pengadministrasiannya itu jelek. Yang kedua, korupsi masih menjadi benalu yang sulit untuk bisa dikikis. Dan yang ketiga, sulit diterapkan di daerah-daerah yang ini bahasanya barangkali bisa dipersoalkan gitu ya. Ada remote area, terasing, wilayah-wilayah yang perbatasan yang masih terisolasi dan seterusnya lah. Nah, dengan basis yang semacam ini, efektivitas kelembagaan informal mestinya lebih bagus ketimbang kelembagaan formal. Tapi yang diproduksi, yang disediakan adalah kelembagaan formal. Disinilah kemudian ada 3 cara untuk memasukkan kelembagaan informal di dalam konsep pembangunan yang karakteristik masyarakatnya itu beragam. Satu, menyerap nilai-nilai atau budaya dan norma lokal dalam setiap penyusunan kebijakan. Di dalam Undang-Undang Desa itu ada namanya asas rekognisi yang kurang lebih sebetulnya diminta untuk menghidupkan kembali nilai-nilai lokal tadi itu. Saya kira itu contoh paling jelas tentang ruang untuk bisa menyerap nilai-nilai lokal tadi itu. Yang kedua adalah meletakkan struktur operasionalisasi pembangunan sebangun dengan struktur yang hidup di masyarakat. Contohnya di irigasi tadi itu. Biar mereka yang menangani. Selama itu hasilnya bagus, jangan masyarakat, jangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah lokal yang mengambil alih itu. Yang ketiga adalah partisipasi otentik yang basisnya kesukarelawanan. Kalau itu bisa dihidupkan, dibangkitkan dengan dasar modal sosial tadi itu, maka kemajuan-kemajuan seperti yang dibayangkan dengan menyerap nilai lokal itu akan mungkin lebih bisa berlanjut. Jadi kalau kita melihat rancang bangun tadi itu, maka kita bisa sedikit membuat pernyataan gitu ya, bahwa keterbelakangan di negara-negara tertentu seperti di negara berkembang itu sebetulnya tidak berarti Marxian economics gitu ya, yang melihat relasi ketimpangan terjadi karena hubungan dependensi ya, ketergantungan antara negara pusat dengan negara pinggiran, tetapi bisa jadi itu merupakan kealpaan oleh negara berkembang itu sendiri yang menyusun kebijakannya tidak bersandarkan kepada struktur masyarakat yang seharusnya itu tidak given, harus bisa dipelajari, diamati, dan dilihat secara lebih solid gitu ininya. Nah, kalau kita bisa melakukan hal semacam itu, maka kemajuan-kemajuan seperti yang dibayangkan itu bisa dilakukan dengan basis pemahaman yang utuh mengenai struktur masyarakat tadi itu. Mohon maaf, Prof, 2 menit lagi ya. Oke. Jadi inilah saya kira yang membuat antara isu ekonomi Nusantara dengan karakteristik analisis kelembagaan itu bisa dipakai gitu ya, karena analisis kelembagaan atau pendekatan kelembagaan itu menekankan kepada faktor-faktor kelembagaan, sifatnya yang interdisipliner gitu ya, kemudian penyusunan mengenai asumsi manusia yang lebih kaya gitu ya. Boleh kita memakai pendekatan matematis, tetapi itu pelayan sebagai instrumennya, bukan sebagai esensi dari teori yang akan dikerjakan itu sendiri.
kemudian lebih memberikan empati terhadap hal-hal sifatnya empiris, historis, dan komparatif. Ini sesuatu yang penting untuk membangun kesepahaman antar kelompok masyarakat. Titik temunya kurang lebih adalah bahwa ekonomi itu peristiwa yang tidak pernah steril dari pengaruh aspek dan struktur sosial, gitu ya. Dan aspek dan struktur masyarakat itu berbeda-beda setiap komunitas, apalagi dalam kenyataan di Indonesia itu keragaman menjadi keniscayaan. Nah, keragaman dan struktur masyarakat yang berbeda itulah yang sebetulnya akan membentuk identitas ekonomi dalam konteks Indonesia. Ini bisa disebut dengan istilah ekonomi Nusantara. Dalam beberapa hal saya kira apa yang kita bayangkan, imajinasikan mengenai ekonomi Nusantara sebagian bisa kita adopsi dari makna pembangunan inklusif, yang maksudnya adalah ingin menggali agar nilai-nilai lokal itu, kearifan lokal itu bisa menjadi bagian penting di dalam aktivitas maupun kebijakan ekonomi. Nah, ekonomi kelembagaan di sini menjadi titik temu karena relevan dipakai sebagai pendekatan analisis karena yang sifatnya interdisipliner dan utuh tadi itu, menjangkau kepada hampir semua aspek kehidupan. Terima kasih, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.